Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara al-akwana bi tal'atil hashimiyyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Al-muhtaramun wal mukarramun, para ajengan, para kiai, para sepuh dan tokoh masyarakat yang kami hormati dan kami muliakan, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, para bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus kami sampaikan salam ini untuk keluarga besar Nurul Huda. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam yang bahagia ini kita dipertemukan, ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir bersama-sama di tempat yang mulia, di majelis yang mulia, dalam rangka memperingati kelahiran makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kalimat maulid Bapak Ibu, mungkin dalam hati kita masih ada beberapa pertanyaan terkait maulid Nabi. Sejak kapan adanya maulid? Dan siapa yang pertama merayakan maulid Nabi? Maulid kita kenal istilahnya, yang maksudnya adalah merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Kalau ada yang tanya Bapak Ibu, siapa yang pertama kali merayakan peringatan maulid Nabi? Jawabnya Nabi Muhammad. Yang pertama memberikan contoh kepada kita umat dalam memperingati kelahiran Nabi, yang pertama adalah Nabi Muhammad. Kapan dan di mana Nabi memperingati kelahirannya? Nabi memperingati kelahirannya bukan seperti kita Bapak Ibu nunggu bulan Rabiul Awal setahun sekali. Itu kita umat. Tapi Nabi Muhammad setiap hari Senin Nabi peringati kelahirannya. Setiap Senin. Karena Nabi dilahirkan hari Senin, maka setiap Senin Nabi mengingat kelahirannya. Bagaimana cara Nabi mengingat kelahirannya? Dengan melakukan ibadah. Bukan seperti umat-umat yang lainnya. Kalau umat yang lain memperingati kelahiran dengan nyanyi-nyanyi, dengan tiup lilin, dengan tepuk tangan. Tapi Nabi
memperingati kelahirannya dengan ibadah. Apa ibadah yang dilakukan Nabi setiap Senin? Yaitu puasa Senin. Nabi ditanya oleh sahabat tentang puasa Senin. Nabi jawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Oh, aku Senin puasa karena aku dilahirkan pada hari Senin. Jadi yang pertama mengingat kelahiran Nabi dengan cara ibadah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah kita ikut Nabi Muhammad, kita tiru Nabi Muhammad. Nabi memperingati kelahirannya, kita peringati kelahirannya. Dengan cara ibadah Nabi mengingat kelahirannya, kita juga dengan cara ibadah. Alhamdulillah. Apa yang dilakukan umat Islam sampai hari ini dalam rangka memperingati kelahiran Nabi tidak lepas dari ibadah. Kalau Nabi ibadahnya puasa, kalau umat ada yang puasa, ada yang tidak puasa, tapi tetap ibadah. Kumpul begini Bapak Ibu, kumpulnya umat Islam itu mengundang rahmat dari Gusti Allah. Ini ibadah. Ma min qaumin majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi illa nazalat alaihimur rahmatu wal maghfiratu. Tidak kumpul satu kaum di rumah Allah, maka kecuali akan turun rahmat, akan turun ketentraman, akan turun kejembaran dari Allah Subhanahu. Ini ibadah, kumpulnya ibadah. Setelah umat kumpul, lalu dibacakan maulid. Siapa yang pertama kali menyusun maulid? Sejarah mengatakan Bapak Ibu, maulid itu dulu zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, baru ada di abad ke-7. Itu sejarah. Kalau kita mau insaf, kalau kita mau Bapak Ibu, kita kembali ke belakang, baca sejarah yang akurat, sejarah Nabi, sejarah sahabat. Ternyata yang pertama kali menyusun maulid, kisah maulid, itu adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya tidak disebut nama, bukan Dhiaul Lami, bukan Syaraful Anam, bukan Simtud Durar, bukan. Sahabat yang pertama membacakan kisah maulid Nabi itu adalah paman Nabi Muhammad yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam hadis dijelaskan, seorang sahabat yang bernama Khuraim, beliau menceritakan bahwa ketika Kanjeng Nabi balik dari perang Tabuk, kembali dari perang Tabuk, seperti biasa Nabi duduk dengan para sahabat. Ketika Nabi duduk dengan sahabat, tiba-tiba paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib, paman wa Kanjeng Nabi, mohon izin kepada Nabi, ya Rasulullah, idzan li an amtadihak. Mohon izin Kanjeng Nabi. Jadi punten,
Di kalangan TNI, Polri ada mohon izin, itu ada dalilnya. Dari hadis Nabi, "Idzanli ya Rasulullah." Idzanli an amtadihak. Mohon izin Kanjeng Nabi. Abbas ingin memuji Nabi Muhammad. Dengar Bapak Ibu, Abbas mohon izin kepada Nabi untuk memuji Nabi Muhammad. Sebab sekarang ada dari umat Islam yang melarang umat untuk memuji Nabi Muhammad. Padahal Abbas paman Nabi mohon izin langsung kepada Nabi, "Idzanli an amtadihaka." Apa jawab Nabi? Dilarang? Tidak. Dibilang bid'ah? Enggak. Tapi justru dibuka pintunya oleh Nabi Muhammad. Apa jawab Nabi? Qul, silahkan bicara paman, silahkan bicara pamanku Abbas. La yafdudillahu faka. Ini doa dari Nabi untuk paman Nabi Muhammad. La yafdudillahu faka. Semoga Allah tidak merobek kau punya mulut. Artinya apa? Didoakan oleh Nabi. Silahkan dibuka pintunya lebar. Mau muji Nabi, silahkan. Disitulah Abbas memulai kisah Maulid Nabi Muhammad. Disampaikan di depan Nabi. Berupa pujian untuk Nabi dan bentuknya syair. Ada yang kurang suka dengan pujian kepada Nabi. Ada yang tidak suka karena bentuknya syair. Ya. Ada yang tidak suka Maulid Nabi. Padahal tiga-tiganya itu ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Khuraim. Pujian untuk Nabi, isinya kisah Maulid Nabi. Yang ketiga, bentuknya syair. Apa kata Abbas? Kata Abbas paman Nabi, min qabliha tibta fi dhilali wa fi mustauda'in haitsu yukhsaful waraqu. Syair. Min qabliha, sebelum alam ini tercipta, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, bahkan sebelum ada arsy, sebelum ada malaikat, tibta, engkau sudah ada dan terbaik ya Rasulullah. Kok bisa? Kan belum ada alam. Ya. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi. Sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari bertanya kepada Nabi Muhammad, bi abi wa ummi ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah. Kanjeng Nabi, makhluk apakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum ada arsy, sebelum ada kursi, sebelum ada al-qalam, sebelum ada lauhil mahfud, sebelum ada malaikat, sebelum ada langit, bumi, matahari, bintang, semuanya? Apakah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah? Nabi jawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah cahaya Nabi kamu, Nabi Muhammad. Dari apa diciptakan oleh Allah? Min nurihi, dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum ada alam semuanya,
Nur Muhammad sudah ada. Bahkan ketika Nabi Adam taubat dari pelanggaran yang dilakukan di sorga dengan makan buah khuldi, buah larangan, Nabi Adam tawassul kepada Allah, minta dihampura. Nabi Adam tawassul, Allahumma inni as'aluka wa atawajjah ilaika bi Muhammad. Gusti, aku mohon Gusti kepadamu ya Allah, berkah Muhammad. Ditanya oleh Allah, ya Adam, min aina arafta Muhammadan walam akhluquhu. Dari mana Adam kau kenal Muhammad? Muhammad belum ada, aku belum ciptakan Muhammad. Kok tiba-tiba Nabi Adam berdoa minta kepada Allah berkah nama Muhammad? Dijawab oleh Nabi Adam, ya Rabbi, innaka lamma khalaqtani, ketika engkau ciptakan Adam, wa nafakhta fiyya min ruhik, lalu engkau masukkan ruh ke dalam tubuh Adam, sehingga Adam hidup dan bisa merasa dan bisa melihat. Ra'aitu maktuban ala saqil arsy la ilaha illallah Muhammadun. Adam lihat di kaki arsy Gusti Allah itu ada tertulis la ilaha illallah Muhammadun. Fa'alimtu, alima bimakna aikana, fa'alimtu ay aikantu, aku yakin Gusti, annaka makaranta ma'a ismika illa ahabbil khalqi ilaika. Allah tidak akan mensejajarkan satu nama dengan nama Allah kecuali nama itu adalah nama makhluk yang paling Allah cinta. Seketika dijawab oleh Gusti Allah, sadaqta ya Adam, benar kau Adam. Innahu, sungguh Muhammad itu la ahabbul khalqi ilayya, makhluk yang paling aku sayang, makhluk yang paling aku cinta. Walaula Muhammad ma khalaqtu Adam, kalau bukan karena Muhammad kekasihku, aku gak ciptakan Adam. Nabi Adam diciptakan karena Muhammad, dan semua makhluk diciptakan karena Nabi Muhammad. Kata Habib Ali Al-Habsyi dalam kitabnya Simtud Durar, Maulid Simtud Durar, wa minhu, dan dari Nur Muhammad tafarra al-wujud, semua makhluk yang ada itu muncul dari Nur Muhammad. Dari sini ulama katakan seluruh alam dan isinya itu connect dengan Nabi Muhammad. Kita tidak mungkin ada, kita tidak mungkin terlahir kalau bukan karena Nabi Adam, karena Nabi Adam adalah bapak manusia semuanya. Jadi kita ada karena ada Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan karena Nabi Muhammad, maka kita ada karena siapa? Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Maka sambung terus Nabi Muhammad. Nur Muhammad sebelum ada alam, kata Abbas, min qabliha tibta fidzilali, sebelum adanya alam kau sudah ada ya Rasulullah, berupa nur, berupa cahaya. Setelah itu Allah ciptakan dari nur ini makhluk, arsy, kursi, qalam, lauh. Kemudian Allah ciptakan satu persatu sampai Allah ciptakan sorga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan langit bumi. Lalu Allah ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Siapa? Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin ciptakan khalifah di muka bumi. Siapa? Adam. Ya.
Begitu Allah ciptakan Nabi Adam, lalu Allah ciptakan pendamping hidup Nabi Adam, Siti Hawa. Kemudian Allah izinkan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tinggal di surganya Allah. Wa idh qul wa ya Adam uskun anta wa zawjukan. Nabi Adam, Siti Hawa masuk tinggal di surganya Allah. Nah, kata Abbas, min qabliha tibta fi dhilali wa fi mustawda'in hina yukhsaful waraku. Dan engkau wahai Nabi, ketika masih dalam bentuk nur, kau di bawah naungan rahmat Allah. Setelah itu kau pindah kemana? Mustaudain, di satu tempat yang aman. Di mana? Di tulang punggung Nabi Adam. Lalu Allah masukkan Nabi Adam ke dalam sorga, Nur Muhammad masuk ke dalam sorga. Kemudian wa fi mustaudain hina yukhsaful waraku, dan kau ada dalam satu tempat yang aman ketika daun-daun sorga diambil. Maksudnya, ini syair. Maksudnya, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar dengan makan buah khuldi, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada Nabi Adam, marah kepada Siti Hawa. Fa'akala minha, maka makanlah Nabi Adam dan Siti Hawa minha, dari buah pohon larangan. Begitu makan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Fabadat lahuma sawatuhuma, baju, pakaian, busana yang dipakai oleh Nabi Adam di sorga, begitu dia melanggar, seketika itu busana lepas dan hilang, sehingga tampaklah aurat Nabi Adam dan Siti Hawa. Bagaimana cara menutup aurat? Tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk menutup aurat. Yang ada hanya daun-daun pohon sorga yang berserakan. Maka diambillah daun-daun pohon sorga. Fayakhsifani alaihima min warakil jannah. Nabi Adam ambil daun buat nutup aurat. Kalau Nabi Adam enak, ambil satu daun yang gede, tutup, just selesai. Yang bingung Siti Hawa. Iya, ambil satu buat nutup, bawah tutup, atas kebuka. Atas ditutup, bawah kebuka. Depan tutup, belakang kebuka. Bingung Siti Hawa. Nangislah dua-duanya. Ini kisah yang panjang ini diisyaratkan oleh Abbas dalam satu bait. Min qabliha tibta fi dhilali wa fi mustaudain hina yukhsaful waraku. Begitu sudah kejadian, Allah marah kepada Nabi Adam, lalu Nabi Adam istighfar, tawassul kepada Gusti. Ini tradisi Nahdlatul Ulama. Apa tawassul? Siapa yang melakukan tawassul? Pertama yang tawassul Nabi Adam. Tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan khawatir kalau ada yang ngomong tawassul bid'ah dan maklum, suruh ngaos, suruh ngaji lagi. Iya, berarti belum nyampe ngajinya. Warga Nahdien sudah dari mulai lahir mondok ngaji kitab Udi. Iya, subhanallah, masih diragukan amaliyahnya. Kan mikir Bapak Ibu, harusnya mereka mikir, bukan menyalahkan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang marhabanan, yang muludan, yang tawassulan, yang istighosah. Jangan dulu menyalahkan. Anda cari dulu
bagaimana warga Nahdien mereka bisa berhabanan, tawassulan, yasinan, istighosah, ziarah. Dari mana dasarnya? Cari dulu. Ulama tidak mungkin mengajarkan satu ajaran Bapak Ibu kalau tidak ada dasarnya. Sebab ulama disebut oleh Allah dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama paling takut. Kalau kita umat takut neraka, takut kepada Allah, ulama lebih takut. Kalau sampai ulama mengajarkan satu amaliyah tidak ada dasarnya, maka ulama tersebut akan dituntut oleh Allah. Dan dosa orang yang mengamalkan itu juga akan menjadi tanggungan si ulama tersebut. Bayangkan Bapak Ibu, berapa miliar umat yang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, kita lanjut. Bait yang kedua, syair yang dibacakan oleh Abbas bin Abdul Muttalib di depan Nabi. Setelah Allah marah, lalu Allah turunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke dunia. Ihbitu wa qulna bitu, ya. Ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum ya. Adam, Hawa, kau telah melanggar, sekarang juga kau harus turun. Begitu Nabi Adam, Siti Hawa turun ke bumi, Nur Muhammad ikut turun ke bumi. Apa kata Abbas? Tsumma habattal bilada. Kemudian engkau turun ya Rasulullah ke bumi. Al-bilad ini al-bilad. Tsumma habatta al-bilada. Kemudian engkau turun dari sorga ke bumi. Dalam bentuk apa? La anta basyarun. Ketika kau turun, Nabi, kau bukan dalam bentuk manusia. Wala mudghatun, juga bukan dalam bentuk segumpal daging. Wala alaku, dan bukan juga berbentuk darah. Segumpal darah, alaq. Ini isyarat kepada proses penciptaan manusia. Dari mulai air, nutfah, berubah menjadi segumpal darah. Dalam hadis Arba'in Nawawi, ini anak-anak Aliyah, mudah-mudahan mereka kenal Arba'in Nawawi. Tolong Pak Haji, Pak Kiai, ya, kenalkan mereka dengan Arba'in Nawawi. Kalau bisa hafalkan Arba'in Nawawi. Siapa yang hafal 40 hadis Nabi Muhammad, jaminan surga. Hadis, kalau tidak salah yang keempat apa yang keenam? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan thumma yakunu mudghatan thumma. Itu proses penciptaan manusia. Dari mulai air, sperma, nutfah, berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah kemudian dikemas, dibentuk oleh Allah, lalu dimasukkanlah ruh sampai 9 bulan lahir. Nabi Muhammad ketika turun dari sorga ke bumi, ma anta basyarun, bukan berbentuk manusia, wala mudghatun, belum juga berbentuk daging, wala alaku, belum juga berbentuk darah. Jadi bentuknya apa? Bal nutfatun, tapi kau masih dalam bentuk cairan air. Bal nutfatun tarkabus safinah, tapi engkau dalam bentuk air ya Rasulullah, dan kau ikut berlayar di atas kapal. Isyarat kepada Nabi Nuh. Dari Nabi Adam pindah dari putra ke istri,